Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Ardiansyah dengan NPM akhir 026. Saya Lela Ismawati, NPM akhir 027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pemina Wijayanti dengan NPM akhir 058. Perkenalkan, nama saya Desilia Dewi Susanti dengan NPM akhir 332. Baik, yang pertama yaitu soal les atau soal dari sudut pandang penyewa. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa. 1. Jangka waktu sewa 5 tahun dan tidak dapat dibatalkan dengan pembayaran 20.711,11 pada awal tahun. 2. Truk memiliki nilai wajar 100.000 dengan umur ekonomis 5 tahun serta nilai sisa 5.000. 3. Sewa tidak mengandung opsi perpanjangan. 4. Suku bunga tambahan PT Nyam-Nyam adalah 5% per tahun. 5. PT Nyam-Nyam mendepresiasikan peralatan dengan metode garis lurus. 6. PT Oh Iya menetapkan tarif sewa sebesar 4% dengan PV faktor anuitas 1 sama dengan 4%, N sama dengan 5 yaitu 4,62990. Ketujuh adalah amortisasi untuk transaksi yang dimana seperti terlihat di tabel pada 1 Januari tahun 2019 less liability itu senilai 95.890,35. Kemudian 1 Januari tahun 2019 annual lease payment nilai 20.711,11 dengan interestnya itu 0, reduction of lease liability-nya itu 20.711,11 dengan lease liability-nya itu nilai 75.179,24. Dan 1 Januari tahun 2020 annual lease payment-nya itu nilai 20.711,11, interest on liability-nya itu 3.007,17, reduction of lease liability-nya itu 17.703,94 dengan lease liability-nya itu 57.475,30. 1 Januari tahun 2021 annual lease payment-nya itu senilai 20.711,11, interest on liability-nya itu 2.299,01, reduction of lease liability-nya itu senilai 18.412,10 dengan lease liability-nya itu 39.063,20. Kemudian 1 Januari tahun 2022 annual lease payment-nya itu 20.711,11, interest on liability-nya itu 1.562,53, reduction of lease liability-nya itu senilai 19.148,58, lease liability-nya itu senilai 19.914,62. Pada 1 Januari tahun 2023 annual lease payment-nya itu 20.711,11, interest on liability-nya itu 796,49, reduction of lease liability-nya itu 19.914,62. Sedangkan untuk lease liability-nya itu senilai 0. Untuk total annual lease payment yaitu senilai 103.555,55. Untuk interest on liability-nya itu senilai 7.665,20. Reduction of lease liability-nya itu senilai 95.890,35. Untuk soal dan jawaban yang pertama yaitu buatlah jurnal untuk mencatat sewa pendanaan yang terjadi pada 1 Januari tahun 2019 yang dimana jurnalnya adalah right of use asset senilai 95.890,35 pada lease liability senilai 95.890,35. Kemudian yang B, buatlah jurnal untuk mencatat pembayaran sewa pertama pada 1 Januari tahun 2019. Jurnalnya adalah lease liability senilai 20.711,11 pada cash senilai 20.711,11. Untuk yang C, buatlah jurnal untuk mencatat pengakuan bunga pada 31 Desember tahun 2019. Jurnalnya adalah interest expense senilai 3.717 pada lease liability senilai 3.007,17. Kemudian yang D, buatlah jurnal untuk mencatat pengusutan aset sewa pada 31 Desember tahun 2019. Jurnalnya adalah depreciation expense senilai 19.178,7 pada right of use asset senilai 19.178,7. Untuk yang E, buatlah jurnal untuk mencatat pembayaran sewa kedua pada 1 Januari tahun 2020. Jurnalnya adalah lease liability senilai 20.711,11 pada cash senilai 20.711,11. Kemudian yang F, buatlah jurnal untuk mencatat pengakuan bunga pada 31 Desember tahun 2020.
Jurnalnya adalah interest expense nilai 2.299,01 pada less liabilities nilai 2.299,01. G. Buatlah jurnal untuk mencatat penyusutan aset sewa pada 13 Desember tahun 2020. Jurnalnya adalah depreciation expense nilai 19.178,07 pada right of use assets nilai 19.178,07. Kemudian yang H yaitu jika PT-nya membeli peralatan dari PT OIA pada saat penggantian sewa dengan harga 5.000 dan perkiraan sisa umur peralatan adalah 2 tahun, maka buatlah jurnalnya. Jurnalnya adalah equipment senilai 5.000 pada cash senilai 5.000. Kita di sini akan membahas soal mengenai lessor. Nah, sini ada soal pada tanggal 1 Januari 2015, PT Lisi menandatangani kontrak sewa dengan sebuah mesin dengan PT Lessor selama 3 tahun. Nah, mesin dengan nilai wajar 150 juta memiliki umur ekonomis 4 tahun tanpa nilai residu. PT Lisi harus membayar sewa sebesar 45.221.93.000 per tahun dimulai sejak awal masa sewa. PT Lisi baru bisa menggunakan mesin tersebut pada tanggal 2 Januari 2015 dan pada akhir masa sewa PT Lisi diberikan opsi untuk memperpanjang sewa tahun lagi dengan membayar sewa 35 juta. Nah, tingkat bunga implisit yang digunakan PT Lessor ini adalah 10%, sedangkan tingkat bunga incremental adalah 11%. Nah, untuk pertanyaannya, yaitu yang pertama, tentukan jenis sewa pada kontrak di atas dan jelaskan alasannya. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal yang dibutuhkan mulai dari awal masa sewa hingga pembayaran sewa kedua dari sisi PT Lessor. Oke, nah kita jawab untuk pertanyaan yang pertama. Nah, untuk sewa tersebut termasuk ke dalam sewa pembiayaan atau finance leasing karena dua hal. Yang pertama, biaya sewa pada periode selanjutnya itu lebih murah. Kemudian yang kedua, masa sewa yaitu 3/4 dikali 100% sama dengan 75% dari umur ekonomis. Kemudian yang kedua adalah dibuatnya jurnal dari sisi PT Lessor atau pihak yang menyewakan. Nah, jurnal ini mencatat transaksi-transaksi yang terkait dengan sewa pembiayaan. Nah, di sini bisa dilihat pada tanggal 1 Januari 2015 itu dibuat piutang sewa pembayaran sebesar nilai kini dari seluruh pembayaran sewa yang ditaruh di debit. Kemudian dibuat aset sewa pembiayaan dengan nilai yang sama dengan piutang sewa pembiayaan yang ditaruh di kredit. Nah, kemudian juga dibuat jurnal kas untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa pertama, di mana kas pada debit dan piutang sewa pembayaran pada kredit sebesar 45.221.93.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 dicatat tidak adanya penyusutan karena aset sewa pembiayaan itu tidak disusutkan. Kemudian dibuat jurnal untuk mencatat bunga yang diperoleh dari piutang sewa pembiayaan, yaitu sebesar 7.848.302.000. Kemudian dibuat jurnal pada 1 Januari 2016. Nah, dibuat jurnal kas untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa kedua. Kemudian dicatat juga jurnal untuk mengurangi piutang sewa pembiayaan dan mencatat bunga yang diperoleh, di mana kas masuk sebesar 45.221.93.000, kemudian piutang sewa pembiayaannya sebesar 30.372.790.000 dan piutang bunganya sebesar 7.848.302.000. Selanjutnya ada perbedaan lessee dan lessor. Nah, untuk lessee yaitu pihak yang menyewa aset untuk memperoleh manfaat ekonomis dari penggunaannya. Lessee memiliki hak untuk menggunakan aset sesuai perjanjian dan menikmati manfaat ekonomi dari penggunaannya. Kemudian ada lessor, yaitu pemilik aset yang memberikan
hak penggunaan aset kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Sebagai pemilik, lessor memiliki hak menerima pembayaran sewa secara periodik, tetap memegang kepemilikan hukum atas aset, dan berhak mengambil kembali aset jika lessee melanggar perjanjian. Oke, kita akan bahas perbedaan dasar antara lessee dan lessor. Di bagian lessee dulu atau pihak penyewa ini yang berhak menggunakan aset sesuai dengan ketentuan perjanjian sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga aset tersebut. Dan kemudian si lessor atau pihak pemilik aset sewanya ini itu berhak menerima pembayaran sewa dan bertanggung jawab atas pemeliharaan besar aset tersebut. Nah, kemudian kesimpulannya, dalam akuntansi, perbedaan ini tercermin dalam pelaporan keuangan. Lessor mencatat pendapatan sewa dan asetnya bergantung pada jenis sewa atau pembiayaan atau operasi. Sementara lessee mencatat aset hak guna, right of use asset, dan liabilitas sewa. Secara keseluruhan, hubungan antara lessor dan lessee adalah simbiosis, di mana keberhasilan perjanjian sewa bergantung pada pemenuhan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.